Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Liana Fajrin dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari kelas PIAUD 3B. Saya di sini akan mempresentasikan ulang yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, Ibu Syifauz Zakia, dari mata kuliah kurikulum PAUD. Saya akan menjelaskan kembali atau mempresentasikan kembali tentang konsep dasar kurikulum. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja saya akan menjelaskan. Check it out. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kurikulum atau pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum yang pertama yaitu ada dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang kedua adalah dari Dr. Haji Nana Sujana pada tahun 2005. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang kedua yaitu dari Dr. Nana Sujana pada tahun 2005 menyebutkan bahwa kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya yang terlibat dalam kurikulum tersebut adalah pendidik dan peserta didik. Yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Dan kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu adalah komponen kurikulum. Komponen kurikulum ini ada 5. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua yaitu materi atau isi, yang ketiga yaitu media atau sarana prasarana, yang keempat adalah strategi, dan yang kelima adalah proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum yang berisikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Maksud di sini adalah tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar mengajar kita. Yang kedua yaitu materi atau isi, merupakan bahan ajar yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Maksudnya yaitu kayak materi atau bahan ajar, ya sama aja, yang akan disampaikan kepada peserta didik. Terus yang ketiga yaitu media atau sarana dan prasarana, alat peraga dan juga sarana prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Maksud di sini adalah sarana prasarana atau media seperti alat peraga, kayak untuk anak TK itu biasanya kayak ada tabel angka 1 sampai 10, terus ada tabel juga huruf dari A sampai Z, terus kita tanyain ini huruf apa, ini angka berapa gitu. Terus yang keempat yaitu adalah strategi, metode atau taktik yang akan diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Maksud di sini adalah kita sebagai guru akan menggunakan metode yang seperti apa atau menggunakan strategi yang seperti apa untuk mengajar peserta didik kita. Yang kelima yaitu adalah proses belajar mengajar, mengarah pada sebuah proses dalam pembelajaran yang meliputi segala bentuk apresiasi peserta didik. Maksud di sini adalah proses belajar mengajar itu kayak kita itu mengajarkan, terus anak didik tuh kayak maju ngerjain soal atau ditunjuk suruh ngejawab pertanyaan gitu maksudnya. Selanjutnya yaitu adalah fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum menurut Alexander Inglis, fungsi
kurikulum meliputi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, the adjustive or adaptive function. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Jadi maksud di sini adalah kurikulum itu dapat mendidik seorang individu agar dapat menyesuaikan diri ke lingkungannya yang akan dihadapi nanti. Dan yang kedua yaitu adalah fungsi integrasi atau the integrating function. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian, mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Maksud di sini yaitu adalah dapat membentuk seorang individu agar dapat berintegrasi di masyarakatnya. Yang ketiga adalah yaitu fungsi diferensiasi atau the differentiating function. Kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Maksud di sini yaitu adalah kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan. Pada dasarnya diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Maksudnya kurikulum itu dapat memberikan perbedaan pada setiap orang agar orang itu dapat berpikir berkembang atau maju atau dapat berpikir kreatif atau inovatif. Yang keempat adalah fungsi persiapan atau the propedeutic function. Kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam masyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Maksud di sini adalah bahwa kurikulum itu dapat membuat siswa atau seorang individu itu untuk mempersiapkan dirinya ketika akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau tidak melanjutkan ke pendidikannya tapi bergabung dengan masyarakat atau seperti mengajar dan lain sebagainya. Dan di sini ada fungsi pemilihan atau the selective function. Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Maksud di sini adalah bahwa fungsi kurikulum pemilihan ini memberikan kesempatan kepada individu atau kepada siswa untuk memilih program belajar atau memilih jurusan atau dan lain sebagainya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh seorang individu tersebut. Dan yang keenam adalah fungsi diagnostik atau the diagnostic function. Kurikulum sebagai diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Jika telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. Maksud di sini adalah fungsi kurikulum diagnostik itu bahwa kurikulum itu dapat membuat individu atau membuat siswa itu bisa mengetahui kelemahannya dan keunggulannya, agar ketika seorang individu atau seorang siswa sudah mengetahui tentang kelemahannya dan tentang kelebihan dirinya, siswa itu agar bisa dapat berkembang dan mengembangkan bakatnya gitu maksudnya. Dan selanjutnya yaitu ada peranan kurikulum. Peranan kurikulum yaitu yang pertama yaitu ada peran konservatif. Artinya kurikulum bertugas menyimpan dan mewariskan nilai-nilai luhur budaya. Maksud di sini adalah peran konservatif itu, jadi kurikulum itu kayak ngajarin ke kita, ke individu atau ke siswa atau ke murid-muridnya
tentang budaya-budaya yang diwariskan oleh leluhur. Yang kedua yaitu peran kreatif. Kurikulum harus bisa memberikan dorongan kepada siswa agar berkembang daya kreatifnya. Jadi kurikulum juga kayak membuat siswa itu untuk bisa kreatif, membuat inovasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada peranan krisis dan evaluatif. Artinya, kurikulum berperan sebagai alat untuk menilai dan sekaligus memperbaiki masyarakat. Maksud di sini adalah peranan krisis dan evaluatif itu kayak kurikulum itu kayak ngatur tingkah laku siswa, ngatur tingkah laku individu agar nggak aneh-aneh gitu sifatnya gitu maksudnya. Selanjutnya adalah manfaat kurikulum. Yang pertama ada manfaat kurikulum bagi guru. Kurikulum sebagai pedoman bagi guru dalam merancang, merencanakan, melaksanakan dan menilai kegiatan pembelajaran. Membantu guru untuk memperbaiki situasi belajar, membantu guru menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik, membantu guru dalam mengadakan evaluasi kemajuan kegiatan belajar mengajar, dan memberikan pengertian dan pemahaman yang baik bagi guru untuk menjalankan tugas sebagai pelajar yang baik di kelas, serta mendorong guru untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan pendidikan. Baiklah, yang kedua yaitu adalah manfaat kurikulum bagi sekolah. Kurikulum dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, baik itu dalam nasional, institusional, kulikuler, dan ataupun maupun dalam instruksional. Dengan adanya suatu kurikulum, maka tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah tertentu dapat tercapai. Yang kedua yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga yaitu memberi peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu manfaat kurikulum bagi masyarakat sebagai acuan untuk berpartisipasi dalam membimbing putra atau putrinya di sekolah. Dalam hal ini orang tua itu sebagai contoh atau sebagai perwakilan dari masyarakat. Dengan mengetahui suatu kurikulum sekolah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka memperlancar program pendidikan, serta dapat memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan program pendidikan di sekolah. Kurikulum merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Pengembangan kurikulum yang tepat akan membawa proses pembelajaran yang tepat dan dapat tercapainya pendidikan yang terbaik bagi peserta didik. Di dalam kurikulum terdapat strategi kurikulum. Hal tersebut berkaitan erat dengan proses pembelajaran, yaitu bagaimana caranya atau strategi, metode, atau kegiatan agar proses pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih banyak juga kepada Ibu Syifa Uzakia yang telah memberikan saya materi ini. Semoga beliau sehat selalu. Dan sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.